Ini adalah sebuah kisah tentang anak muda. Yang satu bernama Johnny, anak muda yang stylish dan selalu mengedepankan gaya hidupnya. Dan yang satu lagi bernama Jupri, anak muda sederhana dan hidup selalu dengan perhitungan. Johnny dan Jupri bekerja di tempat yang sama sebagai seorang barista dan mempunyai sebuah masalah yang sama, yaitu tentang uang. Gaji Johnny sangat kecil, namun ia selalu mengambil pinjaman untuk memenuhi gaya hidupnya. Sementara Jupri, ia juga sama. Namun bedanya, Jupri meminjam untuk hal yang sifatnya produktif, dan ia juga lebih hati-hati lagi dalam mengambil pinjaman. Dia juga selalu memastikan tempat pinjaman yang aman dan kredibel, dan baru-baru ini, dia menemukan salah satu produk perbankan yang menurutnya bisa dipercaya, yaitu Neo Pinjam. Saat itu juga, Jupri langsung registrasi rekening Neobank. Registrasinya juga mudah dan cepat. Selain itu, di Neobank juga banyak lebihnya, seperti limit lebih besar hingga 100 juta. Bunga hariannya juga mulai dari 0,06% flat. Prosesnya juga lebih mudah dan tenornya hingga 24 bulan. Carinya juga lebih cepat ya, tanpa ada biaya admin. Dan juga ini sudah aman karena produk resmi perbankan yang sudah berizin dan diawasi oleh OJK. Nah, gimana sih biar pinjaman lebih mudah disetujui? Pertama, pastikan nomor HP kamu yang terhubung ke Neobank aktif dan juga terhubung ke NIK yang terdaftar. Kedua, slik lancar, artinya riwayat pinjaman sebelumnya selalu dibayar tepat waktu dan tidak ada gagal bayar. Ketiga, rekening reguler di Neobank aktif dan kamu juga aktif bertransaksi di Neobank. Gak ada salahnya lah pakai pinjaman kalau buat keperluan cari uang lagi mah. Ini juga mumpung ada kesempatan juga kan dapetin pekerjaan yang gajinya lebih gede. Jadi ya harus mulai cepat-cepat dari sekarang. Oke, beres. Gue bentar lagi mau resign. Kenapa lu? Lu mau kerja di mana? Gue udah ada sih kerjaan remote. Soalnya ya kerja di sini udah terlalu lama, tapi nggak dapat UMR. Ya elah lu, orang kita cuma fresh graduate doang kok. Ya wajar aja lah, gaji kita baru dapat segini. Ya tapi gue nggak nyaman kalau kelamaan dapat gaji segini-gini doang mah. Ntar giliran gajinya gede, kerjanya malah stres lagi. Udah bener ya kita kerja jadi barista enak, kerjanya santai, tampilannya keren, tiap hari ketemu cewek-cewek cakep. Malah pengen resign. Jadi gimana Jo? Aman ya? Jadi ya, gue lagi butuh banget nih editor soalnya. Aman kok aman. Gue udah beli juga kok laptopnya. Nah gitu dong, lu nggak ada salahnya minjem duit buat beli aset yang produktif. Soalnya ini tuh bayarannya lumayan loh ya, per project. Satu project itu gue bisa kasih 1,5 juta sampai 2 juta. Nah dalam sebulan, ya gue bisa lah kasih 5 sampai 7 project. Lu hitung aja itu berapa ya. Udah gitu, kerjanya remote lagi. Iya sih, kalau gue nggak ambil kesempatan ini ya, ntar gue kelamaan jadi barista kan. Iyalah, ya udah, nih gue kasih dulu ya, kalau 2 project, lu edit tuh yang bagus, yang rapi, ya, oke? Oke, siap, thank you bro. Aduh, bayar cicilan lagi lah. Nanti aja lah, nanggung banyakin dulu. Ini buat ganti HP aja nih, malu juga gue pakai Android sendiri kalau lagi nongkrong. Yang lain udah pada pakai iPhone. Johnny memutuskan untuk menyicil iPhone dengan menggunakan pay letter. Dia membeli iPhone bekas seharga 8 jutaan. Hey Jo, lihat nih iPhone coy. Lu beli kapan itu? Kemarin? Lu habis dapat bonus ya? Perasaan lu belanja mulu dah. Kemarin sepatu, sekarang iPhone. Ya pokoknya gue tuh kerja pengen kelihatan hasilnya lah. Makanya gue beli ini itu ya supaya gue juga kerjanya semangat coy. Iya sih, ya nggak apa-apa sih. Tapi lu itu gimana kerjaan baru? Kerjaan aman kok. Gue juga habis beli MacBook buat kerja. MacBook? Lu kerja apaan? Ngedit konten gitu lah. Cuma ya kerjanya remote. Ya enak juga sih. Emang lu gajinya berapa di sono? Kalau gajinya ya tergantung per project sih. Soalnya ya dibayarnya itu per project kan. Per projectnya biasanya sekitar 1,5 sampai 2 jutaan. Buset, itu mah hampir 1 bulan gaji gue dong. Iya makanya, gue berani resign ya karena ini income-nya lumayan gede cuy. Berarti lu dalam sebulan itu bisa berapa project? Paling 5 sampai 7 lah ya. Lumayan juga ya. Ya semoga lah nanti tiap bulannya bisa dapat segitu terus kan. Saat itu juga, Jupri selalu menghabiskan waktunya di kosan untuk mengedit. Sementara Johnny, seringkali ia berada di luar setelah bekerja. Hey guys, ayolah nanti malam kita gas. Kemana? Party lah kita. Gas, ayo! Party di mana? Itulah di sebelah yang baru jadi. Kita cobain lah klub baru. Nah, mantep tuh, bener. Ini serius nanti malam? Iyalah, udah malam ayo ikut aja. Iyalah, kan besok libur ini. Ayolah sampai pagi. Ih, gue besoknya sih pagi, cuy. Udah John, ayo gas ikut aja. Lu, ya udah kalau nggak sampai jam 2 pagi gimana? Ya udah lah, gas ya. Alhamdulillah, 1 bulan kerja remote udah dapat 8 juta. Baru kali ini ngerasain gaji di atas UMR. Tapi jangan senang dulu lah.
Ini masih ada cicilan pinjaman sama kebutuhan. Pokoknya kalau udah sisa, ditabung dulu aja. Aduh, ini gimana ya? Uang gue udah mau habis lagi lah. Ada cicilan banyak, bentar lagi bayar kosan. Mampus deh. Woi John, Pul, lu bentar lagi balik kan? Ayo kita lanjut biliar. Siapa aja? Berdua aja, si Ucup lagi nggak bisa soalnya. Duh, nggak dulu dah. Kenapa lu tumben amat? Ini duit gue udah habis, cowok, gara-gara kemarin lu ngajakin clubbing. Ya elah, lu gitu doang pusing, masih ada pinjol coy. Emang lu pakai? Udah dari dulu gua pakai. Ntar kalau lu pakai yang ilegal aja, ntar gua ajarin deh. Oh gitu ya. Boleh juga sih. Yaudah, guys. Saat itu juga, Joni langsung mengambil pinjaman online ilegal. Ia langsung meminjam uang 5 juta. Dan setelah uangnya cair, Joni kembali hidup berfoya-foya. Untung aja tenor dari neobank ini bisa sampai 24 bulan. Jadi kan gue enak nih. Uangnya buat alokasi yang lain dulu. Berbeda dengan Joni, Jupri ini pandai mengelola uang. Dan ia juga tahu apa saja yang bisa ia beli, namun tetap menghasilkan sesuatu. Dan ia sama sekali tidak terhasut oleh gaya hidup di luar kemampuannya. Duh, bahaya nih, dari tadi 5 nomor nelfonin gue mulu. Ini gara-gara gue gak bayar-bayar. HP gue kena teror mulu lagi lah. Aduh. Pul, ini gue gimana nih? Gue diteror mulu tiap jam. Ya kalau lu gak mau diteror ya bayar dulu aja. Berapa? Ya kan kemarin lu bilang katanya gak usah dibayar. Kemarin-kemarin sih masih aman. Cuma ya kalau sekarang sih gue juga ikutan takut sama terornya. Soalnya ya nanti reputasi gue jadi hancur. Maksudnya? Ya lu bisa aja kena hukuman sosial. Nanti data lu disebar. Terus muka lu bakal ada di mana-mana. Sama yang paling bahaya ya ntar keluarga lu juga bisa kena. Elah, terus ini gimana? Ya makanya kalau ada telepon dari dia, lu angkat dulu aja, lu bilang jujur aja. Nah, kebetulan nih ada yang nelpon. Joni, kapan kamu mau bayar, ha? Aduh Pak, maaf banget nih Pak, saya belum ada duit. Ya makanya diusahain dong, ini udah lewat jauh loh jatuh temponya. Aduh Pak, ini juga saya nggak tahu Pak, kapan bisa bayar. Oh ya udah, kalau kamu nggak mau bayar, terus saya akan ganggu kontak darurat kamu nih ya. Aduh Pak, jangan Pak, saya mohon Pak, itu nomor atasan saya Pak. Ntar saya ketahuan lagi kalau habis minjem. Ya udah, makanya bayar, saya tunggu nih ya, besok terakhir nih. Elah, dimatiin lagi lah. Ini gara-gara lu nih pula, hutang gue jadi banyak nih. Ya udah sih, nggak apa-apa, biar nggak gue doang kan yang kena. Pak, Joni minta tolong banget nih Pak. Apa ini? Kenapa ini kamu? Ini Pak, Joni tuh punya utang sama pinjaman ilegal. Sekarang totalnya udah 8 juta. Loh, kamu ngapain utang? Buat apa? Ya buat keperluan Joni, buat belanja sama buat yang lain-lain. Dasar kamu ya, ambil utang buat belanja-belanja. Ya udah kamu urus sendiri dah. Nggak usah bawa-bawa bapak ya. Ya, dimatiin. Jup, gue minta tolong dong, Jup. Lu kenapa? Gue sekarang lagi dikejar-kejar pinjaman ilegal. Lu ngapain pakai pinjaman ilegal? Itu gara-gara si Saipul, katanya minjem di situ aman-aman aja. Nah kan, lagian lu ngapain sih minjem segala, emang buat apa? Ya duitnya gue pakai buat belanja, nongkrong, sama jalan-jalan. Wah, lu sih udah gila cuy, ambil pinjaman dipakai buat gaya hidup mah. Ya soalnya gue kebawa lingkungan, sorry. Ya udah, gue juga nggak bisa bantu nih, sorry banget ya. Ya, Jup, tolongin gue dong, gue cicil nih beneran. Enggak lah, gue kan udah tahu gaji lu berapa. Ya itu kan akibat dari lu sendiri, kenapa lu ngambil utang buat gaya hidup? Aduh, Jup, beneran Jup, gue minta tolong banget, Jup. Masa gue mesti kasbon sih ke bos gue, ntar gue ketahuan lagi kalau gue punya utang. Ya udah, emang itu resikonya kan, ketika lu ambil utang asal-asalnya, akhirnya lu bakal kesebar kemana-mana. Ya elah. Dari sini kita belajar, meminjam untuk hal-hal yang tujuannya menghabiskan uang, itu hanya akan menjadi ancaman bagi diri sendiri. Dan seberapa mendesak apapun kondisinya, jangan sampai salah untuk mengambil keputusan. Cari tempat yang aman untuk meminjam itu sangat penting. Dan mulai sekarang, kalian bisa dapatkan melalui Neo Pinjam dari Bank Neo Commerce. Ajukan di aplikasi Neobank, download dari link yang ada di deskripsi video ini ya. Dan kamu juga berkesempatan buat dapatkan 100 paket cuan berupa pasta gigi dan sikat gigi dari Zippy Indonesia. Periodenya sampai tanggal 31 Oktober 2025. Untuk info lebih lanjut, cek aja Instagram Bank Neo Commerce.